Manusia muslim kok diperbudak manusia lainnya. Contoh, bucin. Bucin itu apa, Mas? Bucin, budak cinta. Nah, berarti diperbudak oleh cinta. Niku dikongkon nopo mawon disuruh apa saja biasanya mau. Bahkan nuwun sewu, ada orang yang mau meninggalkan agama murtad umpamanya karena cinta. Itu namanya diperbudak sesama makhluk. Harusnya manusia muslim mukmin itu hanya menjadi hamba Allah. Hamba di sini bisa dikatakan budak, menjadi budaknya Allah. Kalau dikembangkan juga yang lain, orang itu bisa menjadi budak atas dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu keinginannya, keinginan senengnya, termasuk keinginan egonya yang selalu merasa besar dan benar. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan ke hikmah yang 64. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika." Allah menurunkan ilham, menurunkan pencerahan, memberikan pelajaran, memberikan inspirasi kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara eksistensimu atau penjara egomu sendiri menuju keluasan penyaksianmu atau musyahadamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang sambungannya dari 62, 63 dan 64. Allah menurunkan ilham kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara egomu sendiri menuju keluasan penyaksianmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki pasnya diganti eksistensi diganti ego. Ilham itu bisa bermakna pelajaran, bermakna inspirasi, bisa juga pencerahan. Niki terus dijelaskan ngeten niki oleh Syekh Sarqawi. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika. Allah menghadirkan ilham atau warid dalam hatimu untuk mengeluarkanmu dari penjara egomu sendiri. Jadi setiap orang niku kan punya keakuan Bapak Ibu. Keakuan itu biasanya bahkan lebih besar, seringkali lebih besar daripada keadaan diri sendiri. Biasanya orang mengatakan diri saya itu kan seringkali bisa merasa lebih besar dari siapapun. Juga merasa lebih benar dari siapapun. Sehingga orang itu bisa menggerakkan negara gara-gara tersinggung. Niki cerita zaman dulu gitu. Rajanya tersinggung, tapi yang perang sak negara. Lah kan ngoten ta niki. Nggih, sering-sering. Nah, niku ego yang menggerakkan hal-hal seperti itu. Ego itu seringkali mengalahkan logika. Ego seringkali mengalahkan ilmu. Sehingga itu menjadi penjara bagi diri sendiri. Penjara niku nggih membatasi diri. Membatasi diri dari apa? Dari kebebasan dan dari kedamaian. Kebebasan dan kedamaian, kemerdekaan manusia muslim itu adalah kemerdekaan dari perbudakan sesama makhluk. Manusia muslim kok diperbudak manusia lainnya. Contoh, bucin. Bucin itu apa, Mas?
Bucin, budak cinta. Nah, berarti diperbudak oleh cinta. Niku dikongkon nopo mawon disuruh apa saja biasanya mau. Bahkan nuwun sewu, ada orang yang mau meninggalkan agama murtad umpamanya karena cinta. Itu namanya diperbudak sesama makhluk. Harusnya manusia muslim mukmin itu hanya menjadi hamba Allah. Hamba di sini bisa dikatakan budak, menjadi budaknya Allah. Kalau dikembangkan juga yang lain, orang itu bisa menjadi budak atas dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu keinginan-keinginannya, keinginan senengnya, termasuk keinginan egonya yang selalu merasa besar dan benar. Nah, itu terpenjara. Manusia-manusia muslim yang seperti itu belum menikmati kemerdekaan. Merdeka itu adalah tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Di dalam Al-Quran disebut dengan ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang mereka-mereka itu tidak punya rasa takut dan rasa sedih. Siapa itu? Yang disebut para wali Allah. Nah, wali-wali Allah itulah orang-orang yang sebetul-betulnya merdeka dari perbudakan sesama makhluk. Bahkan mereka juga tidak diperbudak oleh raja sekalipun. Kita seringkali mendengar cerita-cerita bahwasannya ada orang-orang yang walaupun bukan raja, tapi raja pun manut kepada mereka. Gitu. Di Indonesia niku banyak sekali para pejabat yang pada akhirnya mereka itu datang kepada orang-orang yang dianggap mempunyai kondisi spiritual yang tidak ada rasa takut dan rasa sedih itu, atau disebut ulama-ulama yang wali-wali Allah. Niku artinya manusia-manusia ini tidak diperbudak oleh makhluk, bahkan makhluk-makhluk itu seringkali senang dengan mereka dan sehingga ngikut kemanapun mereka itu pergi, nggak ada pun dicari. Allah menghadirkan ilham atau pencerahan atau disebut warid atau pelajaran ke dalam hatimu untuk mengeluarkanmu dari penjara ego atau keberadaanmu sendiri. Apa ego itu? Adalah sifat-sifat yang melekat, sifatikal qaimati bihi, yaitu sifat-sifat yang melekat pada dirimu, almani atilaka min syuhudi maulaka, yang menghalangimu dari menyaksikan Tuhan. Sifat yang melekat pada diri kita niku yang menghalangi dari menyaksikan Allah. Nah, itu seperti apa? Contohnya, ini contoh yang paling ekstrim kiri. Oke. Allah niku maha pemberi rezeki. Allahu ar-Razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Nah, karena dia itu terhalang oleh sikap serakah, maka dia menghalalkan berbagai macam cara. Niku contoh sing ekstrim kiri nggih. Ekstrim ekstrim napa ekstrim kiri agak ke sini lagi. Ke sini. Namanya sifat riak. Sekarang seumpamanya jenengan kita semua senang dinilai Allah, napa senang dinilai menungso. Pasti jawabannya ya dinilai Allah mawon, Pak. Menungso mawon kok sesama manusia saja. Tapi kalau umpamanya ada orang memberikan infak 1 juta nggak diumumkan, gitu. Nesu-nesu, nesu-nesunya itu karena, nah saya itu 1 juta itu pingin gagah ya, pingin wah ya orang di. Nah, itu tapi beda kalau nggak diumumkan karena ada transparansi, responsibility.
dari manajemen itu ya nggak apa-apa gitu. Karena kadang orang itu menuntut diumumkan, yang satu riak, yang satu karena nuntut transparan, berbeda. Nah, sifat-sifat seperti itu namanya mencegah pada menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah pripun, Pak? Ya, menyaksikan hukum-hukum Allah yang harusnya kita melaksanakan maupun meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini nggak tersaksikan. Nah, ini kan kiri, bergerak sini sampai kanan. Nanti itu ada yang namanya menyaksikan Allah dengan basiroh, dengan mata hati, menyaksikan dengan mata iman, menyaksikan dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 yang tadi kita baca. Napa sing kita baca? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Itu kan syahidah. Jadi yang menyaksikan Allah itu adalah Allah menyatakan, bahasanya kalau terjemahnya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat juga seperti itu dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu kedudukannya nanti bisa setara dengan malaikat dalam hal bersaksinya kepada Allah. Nah, tentu bersaksinya yang mulai dari kiri sampai kanan tadi sungguh sangat berbeda. Saat ini jenengan dengan para malaikat kira-kira pinter pundi? Lebih taat kepada Allah malaikat apa jenengan? Nah, berarti malaikat sementara ini lebih tinggi derajatnya daripada kita. Padahal pada waktu penciptaan Nabi Adam, malaikat dengan Nabi Adam tinggi pundi derajatnya? Tinggi Nabi Adam. Wong malaikat aja sujud menghormat Nabi Adam. Nah, kalau seseorang itu berproses sehingga menjadi betul-betul anak Nabi Adam, dudu anak nepsune, dudu anak bondo, dudu anak jabatan. Sini kok Pak budak-budak nih kok. Tapi betul-betul anak Nabi Adam. Yang Nabi Adam itu maka akan bisa lebih mulia daripada malaikat. Sebagaimana itu adalah kemuliaan Rasulullah di atas malaikat Jibril pun kalah mulia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ingin mulia seperti itu apa yang kita lakukan? Ya taatnya harus melebihi malaikat. Loh Pak, wong malaikat itu kan pun taat 100% kok bisa melebihi? Ya, bisa melebihi karena manusia itu ada penghalang-penghalangnya, penggodanya untuk taat kepada Allah. Sehingga kalau berhasil itu lebih baik. Gitu. Kalau ini kok orang terjun senam senam dari atas terus ke kolam gitu, Bu. Ding 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 ding. Terus napa nika kalau tidak ada gaya indahnya Mak Jruk gitu kan kalah nilainya dengan yang ada gaya indahnya. Manusia itu ada banyak penggodanya. Maka kalau berhasil berarti lebih hebat daripada yang tidak ada penggodanya yaitu malaikat. Berarti setiap saat kita itu wong malaikat itu sudah 100%. Berarti setiap saat kita hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kemarin sudah saya sampaikan mboten salah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang terakhir kan, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, oke. Kemudian di sini dijelaskan kasih jeni alma ani lil masjuni minal khuruj. Seperti penjara yang menghalangi seorang tahanan untuk keluar dari penjara.
Jadi senyampang ada sifat-sifat yang menghalangi menyaksikan kita kepada Allah, maka kita itu masih terpenjara. Tadi sudah penjelasannya, berikutnya. Ila fadha'i syuhudika ay syuhudika lil maula asyabihi bil fadha'i li adami wujudi syai'in yahuluka anir ru'yah. Nggih. Yang menghalangi seorang tahanan untuk keluar menuju keluasan penyaksianmu terhadap Allah. Jadi yang mencegah niku setan, Pak, yang mencegah kita taat itu. Yang mencegah kita musyahadah niku setan. Nggih, setan niku sebetulnya mung itik-itik. Itik-itik niku napa? Ngileni. Sebetulnya yang ngambil keputusan kan tetap kita. Yang mengambil keputusan itu kita, mau tergoda atau tidak. Aisuhu dikalil maula, yakni menyaksikan Allah. Nggih. Yang penyaksiannya itu nggih, asabihi bil fadhaili adami wujudi syai'in, yang menyerupai ruang luas tanpa ada sesuatu pun yahulu ka anir ru'yah, yang menghalangi pandangan. Jadi musyahadah kepada Allah niku luas. Saking luasnya niku lego, sehingga tidak ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi. Nah, ini kan mau lihat sana ada tembok, kanan ada tembok, kiri ada tembok. Nah, menyaksikan Allah atau musyahadah kepada Allah. Nah, musyahadah niku Bapak Ibu, ada musyahadah bil ilmi sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an tadi, tapi juga ada musyahadah bil basiro dengan mata hati. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, sijnuka nafsuka, penjaramu adalah nafsumu. Nah, atau kita balik ya, kalau diterjemahnya kita balik lebih bagus seperti dirimu adalah penjaramu atau nafsumu adalah penjaramu. Jadi nafsu itu memenjara kita. Contoh, ini contoh yang sederhana. Kalau kita niku gak seneng dengan orang, padahal gak seneng dengan orang niku kan gak boleh gitu Bapak Ibu. Atau lagi tengkar dengan orang, kita niku mau jalan ke sana, loh, ono ada dia yang kita lagi tengkar. Kita kan gak jadi terus jalan. Nyari jalan yang lain agar tidak bertemu dengan dia. Sudah terpenjara atau itu? Itu namanya terpenjara. Jadi nafsu itu adalah penjara. Idza kharajta minha, jika kamu keluar dari penjara itu, termasuk sumpek, resah, gelisah niku nggih gara-gara nafsu niku Bapak. Nggih, menjadi penjara. Idza kharajta minha waqa'ta fi rahatil abadi. Jika kamu keluar dari penjara itu, kamu akan mendapatkan kedamaian abadi sampai di akhirat nanti. Kita akan mendapatkan kedamaian abadi. Wahia ad-dukhulu fi hadratir rabb, yaitu dengan memasuki hadratillah atau hadirat Tuhan. Hadratillah niku ngeten iki lho Bapak Ibu. Jenengan kalau ke Malioboro niku sudah dekat dengan raja boten. Rajanya di keraton. Lebih dekat nggih Bapak Ibu? Daripada kita di sini, kan kita lebih dekat dengan raja saat kita itu ada di Malioboro. Kalau saya bergerak ke alun-alun, lebih dekat lagi nggih. Kalau saya di Paseban, lebih dekat lagi kan. Apalagi kalau rajanya keluar, nemui kita, kita di depannya raja. Nah, itu namanya seperti itu, hadratir rabb. Itu dekat sekali dengan Allah. Niku hadratir rabb. Dekat dengan Allah. Nah, orang-orang seperti ini ya, disebut wali-wali Allah niku. Bahkan di dalam satu hadis qudsi yang
sahih disebutkan mereka-mereka itu kalau ada yang nyakiti maka saya yang bela. Itu Allah dawuh ngoten. Allah berfirman. Bahkan kalau dia menginginkan sesuatu berdoa pasti akan kukabulkan. Ngoten-ngoten. Nah, tapi jenengan bayangkan, orang yang sudah berposisi seperti itu berarti kan orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Seseorang yang sudah mampu mengendalikan nafsunya, dungone nopo Bapak Ibu kinten-kinten. Orang yang sudah mampu mengendalikan nafsunya, dungone nopo kinten-kinten. Doanya nggih pun boten ya Allah, Fortuner ya Allah. Ya Allah terus apa? Selain Fortuner napa? Sing anyar-anyar. Maung. Boten. Karena sudah tidak terikat, tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Niku hadratir Rabb, niku dekat dengan Allah. Bahkan seseorang yang dekat dengan Allah niku, kalau disakiti orang lain, dianya sendiri tidak ingin membalas, itu yang membalas itu bisa jadi kanan kirinya Bapak Ibu. Kanan kirinya niku adalah orang-orang yang memang cinta Allah, yang karena dia itu cinta Allah, kalau ada kekasihnya Allah disakiti dia nggak terima, maka dia ikut membalas kanan kirinya. Kanan kirinya niku bisa berupa manusia atau berupa alam semesta. Maka ada ukuran ngeten iki. Saat ada kezoliman di satu tempat, maka alam bergejolak, kemudian mengeluluh lantakkan ke eh, apapun yang ada di situ. Nabi Nuh alaihissalam ini kan berkali-kali diejek, dihina oleh kaum yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Oleh hukum umatnya sampai kayak gitu. Ya, visi sama banjir, Pak. Kaumnya Nabi Soleh, ya seperti itu. Eh, Nabi yang paling sabar niku nggih Rasulullah. Pada waktu Rasulullah dilempar batu pada waktu hijrah ke Taif itu sampai berdarah kakinya, bahkan ada riwayat yang sampai berdarah juga mukanya. Niku sing mboten trima niku malaikat gunung. Nah, kita niku kisahnya tinggal kata segitu tuh. Wahai Rasulullah, apa saya angkat gunung ini, bukit ini dan kutimpakan pada kota ini, kota Taif. Rasulullah sabar. Jangan. Saya berharap nanti kalau mereka yang sekarang ini nggak mau taat kepada Allah, nanti anak putune. Dan itu yang dipakai oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo itu berdakwanya kepada orang-orang di Jawa ini sabar. Oke. Saking sabarnya itu sampai dulu itu buatkan kolah untuk cuci kaki di depan masjid. Padahal contohnya di Madinah nggak ada tuh gitu. Sabar kayak kolah. Karena kan biasanya ke sawah kan gitu. Ke sawah langsung masuk masjid. Ya, akhirnya dibuatkan kolah seperti itu. Wa muqtadha hadzal takdir, dan berdasarkan pemahaman ini annal warida wahidun, bahwa sesungguhnya warid ilham atau cahaya yang datang dari Allah. Cahaya yang datang dari Allah niku jangan dibayangkan enten cahaya celorot teng jenengan. Niku teng film. Cahaya di sini ngeten Bapak. Nek jenengan sumpek terus lego dapat penyelesaian niku cahaya. Nek ada bodoh terus jadi pinter itu cahaya. Awalnya enggak iman jadi iman itu cahaya. Kita kan sering dengar begini tau MC itu kalau bilang Alhamdulillah gitu kan. Terus sholawat kepada Rasulullah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang buat terang benderang kan cahaya. Kan kata.
Nah, artinya dari bodoh menjadi pintar, jadi tidak tahu menjadi tahu itu cahaya. Nah, cahaya itu juga dinamakan ilham. Makanya saya kalau menyebutkan warid itu ilham, bisa pelajaran, bisa pencerahan, bisa inspirasi. Ya dengan umpamanya membaca iya karena butuh wa iya karena stain. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon atau meminta pertolongan. Iya ya, janjane kok wangil njaluk tolong kok dadak ke sana kemari. Hmm. Sampai ada orang tersesat jaluk tolong aja ke sing bau reksa ndi gitu jaluk tolong. Kan cukup kepada Allah. Nah, kemudian kita menjadi sadar bahwa menyembah itu hanya kepada Allah, meminta itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Nah, tambahan kemantepan itu juga pencerahan, itu cahaya ilahiyah, cahaya yang datang dari Allah. Warid, bahwa warid itu satu dan buahnya pun satu, yaitu masuk ke dalam hadratillah. Jadi warid pencerahan itu dari Allah untuk apa? Untuk masuk mendekat ke hadratillah yang artinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu dekat, makna dekat niku napa Bapak Ibu? Dekat niku perlu ngiling-ngiling mboten? Wong ngiling-ngiling niku krana mboten tidak berada di sampingnya. Jenengan zikir, astagfirullahaladzim. Itu zikir. Ya. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah pun mboten bunyi wong dekat. Oke, pun tak jenengan sing eling niku sing anak nggadahi putra, sing teng luar kota, sing sering dieling, apa sing teng omah. Sering-sering malah yang diingat itu adalah yang di luar kota. Sehingga kalau yang di luar kota datang membawa satu satu kaleng kongguan, wah senengnya banget. Padahal yang di rumah tiap hari niku beli beras 1 kilo, tiap hari beli ayam 1 kilo. Nah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala niku adalah seperti itu pun boten ngeling-eling karena sudah melihat, sudah menyaksikan. Karena sudah menyaksikan itu tidak perlu berikhtiar ngeling-eling pun boten. Lho Pak, berarti mboten ibadah. Oh, niku sanes, malah ibadahnya luwih kathah. Karena setiap saat dia itu langsung ya menyaksikan Allah. Nah, wong kita zikir aja, astagfirullahaladzim. Jane hal azim iku ya apa? Astagfirullah iku ya maknane apa ya gak ngerti mung diunekne wae. Astagfirullahaladzim kan ngoten. Nah, ini kumawon sudah pahalanya banyak. Apalagi yang menyaksikan. Itu lebih banyak lagi. Artinya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang nuwun sewu tanpa berkata-kata, tapi sebetulnya mereka itu melebihi zikirnya orang-orang yang masih zikir bersuara dan seterusnya. Intinya pencerahan, intinya ilham, intinya warid itu adalah agar kita mau bergerak. Yang pertama itu bergerak menuju Allah. Yang kedua itu mau bersungguh-sungguh menetapi jalan dan terus berjalan menuju Allah. Nah, yang terakhir itu nih, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku pencerahan. Nuwun sewu umpamane jenengan ngaji Al-Qur'an, tapi nggak ada pencerahannya. Ada pahalanya? Wonten, ada pahalanya. Tapi orang yang ngaji Al-Qur'an dengan yang punya pencerahan beda tuh Bapak Ibu.
Nah, salah satunya bentuk pencerahannya itu kalau baca Al-Qur'an itu niki salah satu bentuk saja. Itu adalah, "Oh, iya ya, ternyata begini hidup ini." Apa? Al-Qur'annya betul-betul memberitahu kepada dia tentang prinsip-prinsip hidup. Punya masalah dia bisa terselesaikan dengan ayat Al-Qur'an yang dia baca. Tentu orang-orang yang mendapatkan pencerahan itu lebih baik daripada orang yang hanya membaca. Membaca mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan ini kemudian menggerakkan dia, memotivasinya untuk betul-betul mendeklarasikan dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku tenanan. Hidup matiku untuk Allah, tidak hanya sekedar dibaca. Milih tuku mobil maneh atau ganti mobil atau kayak ono tetangga yang miskin yang perlu didampingi untuk berusaha agar mendapatkan ladang pekerjaan. Umroh lagi atau buat bantu orang. Nah, ini jenengan jenengan paling milih umroh toh? Karena banyak orang berpikir umroh lebih baik, belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang bantu orang lain agar orang itu bisa mendapatkan ladang pekerjaan yang kemudian itu digunakan untuk menghidupi anak istrinya itu lebih baik daripada umroh lagi. Apalagi wis ping telu kok sik umroh. Lah, Pak, umroh niku bagus. Ya bagus apalagi buat yang punya biro umroh. Buat tentang mriki kita sing ada biro umroh. Wa yasihu ayyakuna al makna. Makna lain yang dapat dipahami dan benar juga makna lain. Aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Allah menghadirkan ilham ke dalam hatimu agar kamu mendekat kepadanya. Aimu kebilan alaihi, yaitu menghadap kepada Allah melalui ibadah. Bil istighol, mukbilan alaihi bil istigholi bito'ah, yaitu menghadap kepada Allah dengan sibuk taat. Sibuk taat, ora sibuk drakor. Wa anwa ilmu jahadat maupun dan macam-macam dari perjuangan perjuangan spiritual. Perjuangan mujahadah niku pripun? Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh, umpamanya bersungguh-sungguh puasa untuk taat kepada Allah, bersungguh-sungguh sholat untuk taat kepada Allah, bersungguh-sungguh menghilangi rasa sombong, bersungguh-sungguh menghilangi rasa riya. Niku mujahadah, bersungguh-sungguh. Nggih, di antara bentuk yang paling ketok sungguh-sungguh niku nggih, salat sunah semakin sregep, zikirnya semakin sregep, niku yang kelihatan. Yang enggak kelihatan adalah umpamanya mekek, ingin marah ditekan, kesabarannya ditingkatkan. Yang dulu pamrih mau eh, sedekah pamrihnya banyak agar dapat 10, agar dapat 10. Iya ada di dalam Quran, Al-Qur'an ada. Tapi nggak usah mikir gitu loh, ya sedekah sedekah lillahi ta'ala ngoten mawon. Nah, aku nek salat engko salat tahajud engko oleh rezeki akeh. Pun mboten usah dipikir, pokoknya Allah niku seneng nek kalih orang yang banyak taatnya, banyak salatnya ya kita laksanakan ngoten mawon. Batas taghila bidzalika ma'a baqaika bi ausofi nafsika. Nah, orang-orang yang sudah seperti itu, banyak ibadahnya itu, nggih, niki nggih. Kamu pun sibuk dengan usaha-usaha ibadah-ibadah itu meskipun masih berada dalam bayang-bayang sifat-sifat diri dan nafsu yang membuat ibadahmu kurang tulus. Jadi masih ada pamrih-pamrih dikit. Nggih mboten lang pengalaman banyak orang nggih. Pengalaman banyak orang termasuk
Pengalaman saya juga begitu. Artinya tidak bisa langsung orang itu, saya ingin takarub kepada Allah bu langsung tadi ikhlas mboten saged. Harus mujahadah. Mujahadah nggih berlatih dengan riyadhah. Janjane nesu itu umpamanya begini. Marah itu untungnya apa sih? Ya sebetulnya nggak ada. Lah kok nggak ada kok dilakoni. Nah, tapi kok saya terus marah? Berarti itu adalah nafsu. Berkobarnya nafsu dalam diri, nafsu marah. Bagaimana cara mencegahnya? Rasulullah ngasih tips, ngasih cara. Kalau waktu berdiri duduklah. Mudahnya begini, Bu. Kalau ingin marah mending diem ngalih gitu. Oke. Niku salah satu cara. Mau marah kepada anaknya mana? Wah, ada diem aja dulu, ngalih pindah. Nanti kan sudah hilang, lerem. Nah, nah niku adalah bentuk-bentuk dari mujahadah. Lalu umpamanya riak. Riak itu adalah mengerjakan sesuatu karena ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia. Namanya seperti itu. Nggih, dipuji manusia itu lho umure sak pinten. Saya niku mengamati benar Bapak Ibu, yang namanya orang kalau sudah meninggal itu kok belum 1 hari keluarganya sudah ada yang bisa ketawa ya. Oh, memang senengkan keluarga kita karena perintah Allah. Jangan menyenangkan keluarga kita karena kita ingin disenangkan keluarga kita. Ngerti sih? Kita, saya sebagai suami umpamanya, menyenangkan istri saya karena Allah memerintahkan kita harus menyenangkan istri. Menyenangkan proporsional ya, bukan menyenangkan sakarpe betul. Itu juga seorang istri menyenangkan suami, merawat anak-anaknya. Itu karena Allah. Karena Allah dari dalam ini loh. Bukan yo yo aku lillahi taala pesane ngoten. Tulus. Sering dikoreksi, mengoreksi dalam jiwa, dalam hati kita. Aku ini ikhlas benar ora ya? Namanya. Saya itu enggak riak bener ya. Nah, itu sering dikoreksi. Itu adalah bentuk-bentuk dari mujahadah. Mujahadah dan riak. Kalau sudah seperti itu, maka fatastagila bidzalika ma'a baqaika bi ausofi nafsika sabun nggih. Masih ada sedikit-sedikit. Fayaridu alaikal warid akhor. Maka Allah akan menurunkan ilham, pelajaran lain untuk menyucikanmu. Liyukhallisoka untuk membuatmu ikhlas min dzalika dari eh, syahwat nafsu yang masih ada tadi. Wa yahsulalaka al ikhlas dan membawamu pada keikhlasan sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah merasa kecewa dengan manusia? Pernah. Pelajarannya adalah disakiti manusia, dikecewakan manusia, dikhianati manusia. Pelajarannya adalah agar kita itu tidak nyaman bergantung pada manusia atau menyandar kepada manusia, tapi nyamanlah bersandar hanya kepada Allah. Itu ada di Hikmah Al-Hikam 204. Nah, ini kan 64. Nah, di Al-Hikam 204 itu ada hikmah bahwasanya Allah itu mengganggu melalui tangan-tangan manusia kepada seorang hamba agar hamba itu tidak nyaman dengan makhluk tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, niki sekedhik malih. Tinggal ini kok. Niki penjelasan tambahan. Faidza khasala laka rubbama tarkanu ilaihi wa ta'tamidu alaihi fi qabuli a'malika wa wusulika biha ila hadrati qurbi. Namun ketika keikhlasan itu tercapai,
Mungkin saja kamu merasa puas dan bergantung kepada keikhlasan tersebut sebagai alat untuk diterima amal-amalmu atau mendekatkan dirimu kepada Allah. Oke, wadzalika batilun, ini salah. Fayaridu alaikal waridu salis tahibu bihi ar-ru'yati nafsika wa tusyahidu bihi maulaka bisirrika. Maka kamu akan diberi ilham ketiga atau pencerahan yang ketiga yang menghapus penglihatanmu terhadap dirimu sendiri, sehingga kamu hanya menyaksikan Tuhanmu dengan hatimu yang paling dalam. Wa takunu saliman lillah azza wa jalla. Pada tahap ini kamu menjadi benar-benar milik Allah. Fatasaluhu lil huduri ma'ahu, dan layak untuk hadir dalam hadiratnya. Kita adalah milik Allah, bukan milik orang lain, bukan milik makhluk lain. Kalau sesungguh-sungguhnya diri kita karena milik Allah, nih, ya hanya untuk Allah, karena milik Allah, maka kita pantas untuk dekat kepada Allah atau disebut fi hadratillah itu tadi. Ya, ini sedikit. Hadratillah itu adalah isyarat menuju kesempurnaan hadirnya hati bersama Allah serta pengawasannya yang mencakup rasa takut kepadanya, cinta kepadanya, makrifat kepadanya, kembali kepadanya, ikhlas kepadanya, dan seluruh makom tingkatan iman. Ya, Bapak Ibu, niki ditelateni setunggal mawon. Maksudnya pripun Pak? Sakniki nek peti kepada Allah banyak istighfar. Istighfar ditelateni, dimaknani, dihikmati, dimasukkan ke dalam rasa kita agar saat istighfar kita bisa betul-betul mohon ampun kepada Allah, kalau perlu sambil nangis. Nggih, niki sinten sing milih niki? Milih niki cinta atau makrifat? Makrifat niku nggih coba berpikir, belajar tenanan, berpikir alam semesta itu, kemudian nama-nama Allah, ayat kursi, al-ikhlas, dan seterusnya nih. Pak, makrifat bil ilmi dulu, tobat, lalu ikhlas, milih setunggal mawon, insya Allah dengan satu yang akan, kalau terbuka nanti akan bisa membuka yang lainnya. Jadi ampun bingung nopo mawon kok akeh banget sih. Nggih dipilih setunggal mawon. Mau istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, atau baca Al-Quran lalu kemudian dipahami tafsirnya, dipahami terjemahannya, atau mau sedekah ikhlas-ikhlas ya. Jadi tiap hari bagi uang 20.000 atau 50.000 gitu, mana saja dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan terutama. Oke. Terus belajar ikhlas. Pokoknya aku nggak mengharap imbalan 10 atau 100, terserah Allah. Pokoknya saya umpamanya begitu, belajar-belajar ya seperti. Tahu yang mau merutinkan lagi tahajudnya, zuhanya, atau mau baca sholawat 1000 kali, atau la ilaha illallah. Mau nggak? Sebagai wujud dari pergerakan kita menuju Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, dan apabila ada khilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.